Salam dan bahagia. Saya Maria Noviana Bani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ngada, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Perkataan pendidikan dan pengajaran seringkali dipakai bersama. Sebenarnya gabungan dari kedua perkataan tersebut dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, maka dari itu pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak, yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Melalui uraian tersebut, kita dapat menangkap pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Menurut beliau, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik merdeka lahiriah dan batiniah, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, sistem among atau menuntun, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada murid, budi pekerti. 3 konsep Ki Hajar Dewantara yaitu kontinu, konvergen, konsentris, merdeka lahir dan batin, bukan tabula rasa, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas memberikan materi pelajaran dan melihat nilai hasil evaluasi peserta didik, apakah tuntas atau tidak berdasarkan nilai KKM. Sehingga mengejar ketuntasan peserta didik lebih penting dibandingkan potensi peserta didik lainnya. Di samping itu, pembelajaran yang saya lakukan lebih dominan dilakukan oleh guru atau teacher center karena saya beranggapan bahwa pembelajaran akan berlangsung aman, terkendali, dan materi bisa cepat selesai. Saya juga memperlakukan siswa dengan cara yang sama. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan berkreasi, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus mengajar dengan penuh keikhlasan dan kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selain itu, saya harus memahami karakter murid karena setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Saya harus menghargai perbedaan karakter mereka dan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan di kelas, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Memberi teladan bagi murid dalam perbuatan maupun perkataan, berusaha menjadi teman bagi murid dengan menjalin komunikasi yang baik untuk memahami karakter dan latar belakang murid. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik murid.